Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Cintia Novelia, NIM 190290076 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 software yang telah kita pelajari pada mata kuliah Pembelajaran Matematika Berbantuan Komputer. Nah, 3 software ini yaitu Edmodo, kemudian GeoGebra, dan juga Adobe Flash. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya telah membuat sebuah kelas, yang mana saya buat menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, saya telah membuat kelas matematika kelas 9 SMP, yaitu materi bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, masuk kita kepada kelas. Nah, untuk kelas ini akan ada kode kelas yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi oleh para peserta didik. Nah, kode kelas ini kita sebagai seorang guru membagikan kepada para peserta didik. Baiklah, untuk postingan yang pertama, nah di sini dapat kita lihat yaitu postingan pertama, pendidik memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta peserta didik untuk mengisi kehadiran serta berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya saja seperti ini, pendidik membuka dengan membaca basmalah dan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar dari peserta didik dan meminta kepada peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan membaca 3 surah terakhir. Selanjutnya ini ada respon dari peserta didik. Kemudian selanjutnya saya menggunakan fitur pemeriksaan kabar atau untuk menanyakan kabar dari peserta didik. Nah, di sini sudah ada 2 orang peserta didik yang menjawab, yaitu ada kabar menyenangkan dan kabar baik. Nah, selanjutnya pada aktivitas selanjutnya ini disediakan, saya sediakan assignment, yaitu adanya tugas untuk pengambilan kehadiran. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran Ananda dengan Ananda semua mengetikkan hadir pada aktivitas kehadiran. Di sini sudah ada 1 orang siswa yang mengumpulkan. Nah, selanjutnya saya sebagai pendidik yaitu menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 4 buah indikator. Ada indikator 3, yaitu mengenai pengetahuan, kemudian indikator pencapaian 4.7 untuk keterampilan. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena terdapat 4 indikator, maka terdapat 8 buah tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan contoh kontekstual mengenai bangun ruang tabung. Di sini, apakah Ananda semua pernah melihat drum besar penampung minyak yang memiliki tutup atau kaleng roti maupun kaleng susu berbentuk silinder? Nah, drum penampung minyak, kaleng susu, dan kaleng roti tersebut merupakan contoh dari bangun ruang tabung. Nah, dengan mempelajari bangun ruang ini, kita bisa nantinya menghitung luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang tabung. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah modul mengenai bangun ruang tabung, yang nantinya bisa di-download oleh semua yang bisa mengakses kelas ini. Kemudian untuk menunjang pembelajaran,
atau membuat peserta didik menjadi lebih memahami materi mengenai bangun ruang tabung, di sini saya juga menampilkan sebuah video dari YouTube yang saya share ke aplikasi Edmodo ini. Selanjutnya di sini saya juga selain modul dan video, saya juga mempersiapkan media interaktif GeoGebra terkait dengan materi bangun ruang tabung. Nah, di sini saya akan menampilkan 3 buah produk, yaitu yang pertama mengenai jaring-jaring tabung, kemudian luas permukaan tabung, dan juga volume tabung. Nah, setelah melihat 3 buah produk ini, nantinya peserta didik akan diarahkan untuk membuka GeoGebra Classroom, yang mana nantinya peserta didik diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, bisa juga kita sebut dengan elektronik LKPD. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang pertama jaring-jaring tabung, setelah kita download maka akan tampil seperti berikut. Nah, setelah kita membuka file mengenai animasi jaring-jaring tabung, maka akan tampillah seperti ini. Di sini disajikan pengertian tabung, kemudian jaring-jaring tabung tersebut terdiri atas apa saja, kemudian ada petunjuk penggunaan. Nah, jika kita tekan tombol play, maka jaring-jaring tabung ini akan bergerak. Nah, apabila kita tekan tombol play, maka jaring-jaring ini akan bergerak. Selanjutnya, jika kita tekan tombol stop, maka jaring-jaring ini akan berhenti bergerak, membuka dan menutup. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke atau produk yang kedua, yaitu mengenai luas permukaan tabung. Nah, pada tampilan ini yaitu ada unsur-unsur tabung yang disajikan 6 buah. Kemudian ada luas permukaan tabung. Kemudian petunjuk penggunaan. Nah, jika kita tekan tombol play, maka tabung ini akan bergerak, mengecil, dan membesar, sehingga luas permukaan tabungnya juga akan berubah. Karena di sini jari-jari dan tingginya ini akan berubah. Jika kita tekan tombol stop, maka dia akan berhenti bergerak. Nah, selanjutnya untuk media yang ketiga yaitu mengenai volume tabung. Dapat kita lihat secara bersama. Nah, dapat kita lihat mengenai media dari volume tabung ini, yaitu ada tampilan definisi tabung, kemudian ada rumus volume tabung, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah penggunaannya. Nah, media ini juga sama dengan media yang sebelumnya. Jika
kita tekan tombol play, maka tabung ini akan bergerak, yaitu akan bergerak membesar dan mengecil, sehingga tinggi tabung ini akan berubah. Misalnya, kita tekan tombol play. Nah, dapat kita lihat secara bersama, jika kita tekan tombol play tadi, maka volume tabung ini akan berubah sesuai dengan ukuran tinggi dan jari-jari tabung ini. Jika kita tekan tombol stop, maka animasi ini akan berhenti bergerak. Nah, selanjutnya kita masuk ke Classroom GeoGebra, di mana telah berisi beberapa tugas yang akan dikerjakan oleh para peserta didik. Nah, setelah kita buka Classroom GeoGebra tadi, maka tampilannya akan berubah seperti berikut. Di sini telah ada judulnya, yaitu Bangun Ruang Sisi Lengkung Tabung. Nah, lakukan semua aktivitas sesuai dengan perintah. Nah, dalam kegiatan ini ada kegiatan 1, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Ada A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya untuk tas 1, jawablah pertanyaan berikut. Nah, dari gambar di atas, tentukanlah gambar yang berbentuk tabung. Nah, di sini kita bisa melihat para siswa atau peserta didik yang telah melihat ataupun telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kegiatan 2 ada petunjuk penggunaan. Nah, di sini juga sudah ada task 2, yaitu kita diperintahkan untuk menekan tombol play ataupun tombol stop seperti yang telah kita cobakan sebelumnya. Nah, di sini task 3, yaitu jawablah pertanyaan berikut. Dari kegiatan 2, maka simpulkanlah apa yang Anda peroleh mengenai jaring-jaring tabung. Nah, pada kegiatan 3 ada juga petunjuk penggunaannya. Lanjut, ada task 4 atau latihan 4. Nah, di sini kita juga diperintahkan untuk menekan tombol play ataupun tombol stop yang seperti yang kita cobakan sebelumnya. Nah, untuk tugas yang kelima, yaitu menyebutkan definisi tabung. Nah, dari tugas kedua dan tugas keempat, jelaskan definisi dari bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya untuk latihan ke-6, menentukan unsur-unsur tabung. Tentukan dan tuliskanlah unsur-unsur tabung berdasarkan pemahamanmu. Selanjutnya, kegiatan yaitu menemukan rumus luas permukaan dan volume tabung. Di sini juga telah disajikan pengertian dari luas permukaan. Kemudian untuk latihan 7, berdasarkan jaring-jaring tersebut, tentukan luas dua sisi lingkaran hijau dan biru tanpa memasukkan nilai jari-jari atau diameter dan nilai pi. Cukup dengan pemisahan jari-jari, misalnya sama dengan R dan pi sama dengan pi. Nah, untuk latihan ke-8, tentukan luas persegi panjang yang berwarna pink tua pada gambar di atas, yaitu pada gambar jaring-jaring tabung tadi. Nah, selanjutnya untuk latihan ke-9, berdasarkan kegiatan sebelumnya, maka diperoleh luas permukaan dan juga volume tabung, yaitu peserta didik dapat menuliskan jawabannya pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya ada perintah ayo berlatih. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nah, di sini telah disajikan beberapa pertanyaan mengenai luas permukaan dan juga volume tabung, yaitu berisi beberapa pertanyaan.
Nah, itulah isi dari GeoGebra Classroom. Nah, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pada GeoGebra Classroom tadi, kita kembali ke Edmodo. Nah, menyajikan media interaktif Adobe Flash yang mana di dalamnya telah terangkum semua materi yang kita pelajari hari ini, seperti telah tersedia silabus, materi, serta latihan ataupun kuis. Nah, merupakan tampilan dari media Adobe Flash yang telah saya buat di ruang sisi ini ada tampilan chat digital, kemudian ada view recorder, dan tweet. Nah, di sini dapat kita geser tombol ini. Nah, untuk memulai kegiatan pada Adobe ini, maka kita tekan tombol play. Di sini juga ada perintah, itu silahkan klik tombol di samping untuk memulai. Selanjutnya kita akan diarahkan ke frame 2 yang mana di sini telah tersedia 6 buah menu. Ada menu home, profil, petunjuk, silabus, materi, dan latihan. Nah, selanjutnya kita akan memilih satu tombol yang ada pada tombol ini, misalnya tombol profil. Selanjutnya kita saya buat dari media ini. Kemudian tombol petunjuk akan disajikan tombol dari yang ini. Nah, jika kita tombol penjelasan, maka keluar audio penjelasan dan stop penjelasan. Memperhatikan audio tersebut. Kita klik penjelasan. Petunjuk penggunaan, itu ada beberapa tombol dalam media interaktif ini. Nah, itulah sekilas penjelasan dari media ini. Kemudian kita tekan tombol back. Nah, selanjutnya kita masuk ke silabus. Nah, di dalam silabus ini disajikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kita tekan kompetensi inti, maka akan muncul kompetensi inti. Nah, selanjutnya di kompetensi inti ini ada kompetensi inti 3, yaitu mengenai pengetahuan, dan KI 4 mengenai keterampilan. Selanjutnya kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar ini yaitu ada KD 3.7 dan 4.7. Yaitu. Kemudian indikator. Nah, di sini terdapat 4 buah indikator. Yaitu ada indikator 3.7.1 sampai dengan 3.7.3, kemudian ada 4.7.1. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Karena pada indikator terdapat 4 buah indikator, maka tujuan pembelajarannya terdapat 8 buah. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home. Kita masuk ke materi. Nah, di materi ini ada 2 buah materi, yaitu yang pertama mengenai luas permukaan tabung, kemudian ada volume tabung. Kita tekan luas permukaan tabung. Nah, di sini telah tampil, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada animasi perubahan warna atau gradasi warna. Kemudian manakah yang merupakan gambar berbentuk tabung? Nah, klik salah satu gambar untuk mengetahui jawabannya. Misalnya kita klik globe, maka jawabannya salah. Coba lagi, kita klik kaleng susu. Nah, jawabannya benar. Back, kita klik ini, salah. Coba lagi, kemudian ini benar. Nah, kita next. Nah, sekarang perhatikan gambar jaring-jaring tabung berikut. Nah,
Selanjutnya kita tekan tombol next. Nah, di sini berdasarkan jaring-jaring tabung sebelumnya, apa yang dapat kamu simpulkan? Next. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jaring-jaring tabung terdiri atas yang pertama 2 buah lingkaran identik, kemudian satu sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian next. Nah, sekarang perhatikan gambar tabung berikut, yaitu ada jari-jari 1 dan jari-jari 2, kemudian ada tinggi tabung. Next. Dari gambar tabung dan jaring-jaring tabung sebelumnya, dapatkah kamu menyebutkan pengertian bangun ruang tabung? Next. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengertian bangun ruang tabung. Di sini juga ada tombol penjelasan audio, kemudian ada stop penjelasan, sama dengan penjelasan yang kita dengarkan pada petunjuk penggunaan tadi. Nah, selanjutnya kita tekan next. Lalu, apa pula unsur-unsur dari tabung ini? Nah, dapat kita lihat atau perhatikan secara seksama. Kemudian next. Nah, disajikan unsur-unsur tabung. Jika ada penjelasan audio, jika kita klik maka keluar penjelasan audio. Kita stop maka akan stop. Sama dengan yang sebelumnya. Kemudian next. Nah, dari kegiatan sebelumnya, dapatkah kamu menemukan rumus luas permukaan tabung? Next. Luas permukaan adalah total keseluruhan luas permukaan suatu benda dan seterusnya. Nah, kita tekan tombol next. Lalu, bagaimana cara mendapatkan luas permukaan tabung? Next. Nah, berdasarkan disajikan seperti ini untuk mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Nah, next. Jadi, disimpulkan luas 2 buah lingkaran, yaitu tumpukan luas tabung sama dengan 2 pi r kuadrat. Next. Nah, kemudian tentukan pula luas persegi panjang pada jaring-jaring tabung sebelumnya. Kita tekan tombol next. Jadi, luas persegi panjang pada jaring-jaring tabung tersebut sama dengan 2 pi RT. Next. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rumus luas permukaan tabung yaitu luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Dapat kita rumuskan 2 pi R dikali R ditambah T. Next. Kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai volume tabung. Perhatikan gambar tabung berikut. Kemudian next. Tahukah kamu bagaimana cara mendapatkan rumus volume tabung? Mari kita laksanakan kegiatan berikut ini dengan cermat. Menentukan volume tabung melalui eksperimen. Nah, kumpulkan uang koin 500-an sebanyak 12 buah. Kerjakan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Yang pertama, ambillah salah satu uang koin lalu ukurlah diameternya. Hitunglah luas permukaan koin tersebut. Next. Kemudian tumpuk 12 koin menjadi satu. Tumpukan uang koin tersebut membentuk sebuah tabung. Perkirakan volume tabung yang terbentuk dari tumpukan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan tersebut, maka tentukanlah rumus untuk menghitung volume tabung. Next. Nah, kita ingat, sebelum mempelajari volume bangun ruang sisi lengkung, kita telah mempelajari volume bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Next. Nah, tabung dapat dilihat sebagai suatu prisma tegak dengan alas berbentuk lingkaran dan banyak sisi tegak tak hingga. Kemudian next. Nah, dengan demikian volume tabung dapat diperoleh dengan cara tersebut. Nah, volume tabung itu sama dengan volume prisma tegak. Sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Jadi, dapat kita simpulkan volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi, sama dengan pi R kuadrat T.
Next. Nah, kita telah menyelesaikan materi. Selanjutnya, kita kembali ke home. Kita masuk ke kuis atau latihan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginputkan nama, kemudian kelas. Nah, ada petunjuk soal. Klik salah satu jawaban yang menurut Anda benar. Jawaban yang telah diklik tidak bisa diganti lagi dan akan langsung lanjut ke soal berikutnya. Kemudian mulai. Nah, salah satu jawaban yang benar menurut kita. Selanjutnya soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, dari kuis yang telah kita kerjakan, maka diperolehlah skor sama dengan 40. Jawaban benar 2 dan jawaban salah 3. Jika kita ingin mengulangi, maka kita tekan tombol ulangi. Nah, jika kita ingin keluar, bisa tekan tombol quit langsung dan juga bisa kita tekan tombol home terlebih dahulu. Nah, kita ingin keluar, kita quit. Nah, apakah Anda yakin ingin keluar? Ya. Nah, akan keluar sendiri aplikasi tersebut dari laptop kita. Nah, setelah kita melihat media Adobe Flash tadi, maka kita kembali ke Edmodo, yaitu setelah Ananda membaca modul, mengamati video, dan melihat serta mencermati media interaktif GeoGebra dan Adobe Flash yang Ibu berikan sebelumnya, sekarang Ibu meminta Ananda untuk berdiskusi pada kelompok masing-masing. Ibu sudah membagi Ananda ke dalam beberapa kelompok dan telah Ibu berikan sebuah permasalahan yang berbeda dan akan didiskusikan bersama teman di kelompok. Nah, Ibu harapkan semuanya aktif dalam berdiskusi, karena Ibu akan mengambil nilai keaktifan dari kegiatan diskusi tersebut. Nah, di sini sudah direspon oleh salah seorang peserta didik. Nah, di sini saya telah membagi menjadi 3 buah kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang mana untuk setiap kelompoknya telah saya berikan sebuah permasalahan. Untuk setiap kelompok ini telah saya beri sebuah permasalahan yang berbeda tentunya. Nah, kemudian setelah berdiskusi di kelompok, selanjutnya, setelah melaksanakan semua kegiatan, sekarang Ibu meminta Ananda untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, berikan pendapat Ananda pada kolom komentar di bawah. Nah, di sini belum ada komentar dari peserta didik. Nah, jika ada komentar dari peserta didik, maka pendidik harus merespon dan memberikan umpan balik atau memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis sebanyak 5 buah dengan durasi 30 menit. Nah, di sini telah disediakan kuis Bangun Ruang Tabung yang mana terdiri dari 5 buah soal yang akan dikerjakan selama 30 menit. Nah, di sini telah ada yang mengumpulkan 1 orang. Dapat kita lihat. Nah, di sini ada poinnya yaitu 40. Nah, setelah melaksanakan kuis, maka saya sebagai pendidik akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, peserta didik dapat mendownload kesimpulan ini dan membaca kembali dan memahami kembali. Di sini sudah direspon oleh salah seorang peserta didik. Kemudian di akhir pembelajaran saya memberikan tugas terkait materi yang dipelajari. Nah, untuk minggu ini silahkan kerjakan soal bangun ruang tabung berikut dan upload sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, diberi waktu seminggu untuk mengerjakan tugas. Di sini telah ada 1 orang yang mengumpulkan.
Nah, dan di sini belum dinilai. Ada husna hasanah. Nah, setelah pemberian tugas, di sini saya kembali menggunakan fitur polling untuk mengecek pemahaman dari peserta didik. Baiklah, karena jam pelajaran hampir habis, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silakan Anda pilih salah satu opsi di bawah ini terkait pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudah ada yang memilih sangat paham 1 orang, kemudian paham 3 orang. Nah, selanjutnya saya mengakhiri pembelajaran pada pertemuan tersebut. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Dan untuk minggu depan, kita masih melanjutkan materi hari ini, yaitu mengenai bangun ruang kerucut. Yang mana lanjutan dari materi tabung ini. Silahkan baca kembali modulnya, serta jangan lupa kerjakan tugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan sudah direspon pula oleh peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai 3 buah software yang telah saya rancang dalam sebuah pembelajaran, yaitu untuk materi bangun ruang sisi lengkung tabung pada kelas 9 SMP. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.